Kisah orang terpintar di dunia yang mati dalam keadaan miskin dan terasingkan. Hanya segelintir orang yang terlahir sebagai orang jenius, lalu dikenang sepanjang masa. Beberapa orang itu menjadi ilmuwan dunia yang hingga saat ini penemuannya masih pakai di berbagai bidang keilmuan. Sebut saja Albert Einstein yang diperkirakan memiliki IQ 160. Kemudian ada Isaac Newton yang disebut punya IQ 190 dan Mark Zuckerberg, pemilik Facebook yang katanya ber-IQ 152. Orang-orang ini dikenal dengan kejeniusan di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda bahwa ada orang jenius lain yang pernah hidup dengan IQ sekitar 250 hingga 300? Dia adalah William James Siddiq, orang terpintar yang pernah hidup di dunia dengan IQ mencapai 260. Dia adalah anak ajaib dan ahli matematika yang luar biasa. William juga ahli dalam berbagai macam dialek dan diberkati bakat menulis. Tapi sayang, kejeniusannya tidak setara dengan kepopulerannya. Karena bagaimanapun banyak orang yang tidak pernah mendengar namanya. Jadi siapakah sebenarnya James William Siddiq? Mari kita bahas kisah hidup William kecil. Dan ini ada alasan kenapa dia tidak terkenal seperti jenius yang lainnya. William lahir di kota New York, Amerika Serikat pada tahun 1898. Anak dari Boris Siddiq, seorang psikolog teladan dengan 4 gelar dari Harvard. Kejeniusan yang dimiliki William tidak lain diturunkan dari orang tuanya. Sejak kecil ia punya bakat yang sangat brilian, bahkan melampaui orang biasa. Ketika berusia 18 bulan, dia disebut sudah bisa membaca The New York Times. Saat menginjak 8 tahun, dia mempelajari secara otodidak bahasa Latin, Yunani, Prancis, Rusia, Jerman, Ibrani, Turki, dan Armenia. Selain 8 bahasa yang dipelajari, dia juga menciptakan bahasa sendiri yang disebut sebagai Vandergood. Karena kepintarannya, ayahnya mencoba mendaftarkan William ke Harvard ketika dia berumur 9 tahun. 2 tahun kemudian, institut menerima William sebagai orang termuda yang terdaftar di Harvard pada tahun 1909. Tahun 1910, kemampuan matematika William sangat menonjol dan dia mulai mengajari profesornya sendiri. Sehingga dia mendapatkan gelar sebagai Child Prodigy atau si anak ajaib. Dia menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana seni pada umur 16 tahun. Memilih hidup dengan mengasingkan diri. Ketenaran bisa sangat melelahkan terutama ketika kamu terekspos di usia yang sangat muda. Singkatnya, setelah William menyelesaikan pendidikannya, William memberitahukan kepada reporter bahwa dia menginginkan hidup yang sempurna. Menurut William, pengasingan adalah salah satunya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menikah karena wanita tidak membuatnya tertarik. Selain tidak menginginkan ketenaran, keputusannya untuk mengasingkan diri diduga karena ada kaitannya dengan masa kecil William yang cukup tertekan. Ketika William kecil, pemerintah Amerika Serikat bertekad mengubah anak-anak di negaranya menjadi sebuah keajaiban lewat pendidikan. Saat itu, sang ayah, Boris, menginginkan anaknya menjadi seorang yang sangat bersinar. Untuk mencapai hal itu, ia lantas menerapkan pendekatan psikologis dalam membesarkan William. William kecil memang menikmati cara belajar yang digagas oleh ayahnya. Namun pemikiran itu berubah saat ia menginjak dewasa dan menyalahkan ayahnya. Bahkan saat Boris meninggal, sang ayah, pada tahun 1923, William dilaporkan menolak menghadiri pemakaman ayahnya. Seperti kebanyakan jenius lainnya, William tetap menjaga identitasnya agar tidak diketahui banyak orang. Dia bekerja sebagai pemateri dengan bayaran rendah. Akan tetapi dia tetap saja dikenal oleh orang hingga membuatnya tidak punya pilihan lain untuk memengerti pekerjaannya. Tahun 1924, reporter menemukan bahwa dia hanya menghasilkan uang sebesar $23 AS atau setara dengan 399.000 per minggu. Setelah itu, William menulis beberapa buku menggunakan nama samaran yang berbeda-beda. Dia adalah seorang sosialis yang sangat menentang terhadap Perang Dunia Pertama. Faktanya, William ditangkap tahun 1919 dikarenakan demonstrasi yang berujung ricuh di Boston, di mana ia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Orang tuanya lantas mendapati William dan mengeluarkan dia dari penjara.
William kemudian dikurung di sanatorium selama 2 tahun. William menghabiskan hidup dengan miskin dan kesepian. Terasing dari keluarganya, ia bekerja sebagai operator mesin dan mengerjakan pekerjaan kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang bisa mengubah hidup dunia itu akhirnya mati pada usia 46 tahun karena menderita pendarahan otak pada tahun 1944. Yang menarik, ayahnya pun meninggal dengan keadaan yang sama.